di Indonesia dan bahkan di dunia. Tidak ada yang namanya Habib palsu. Semua Habib itu asli, karena Habib merupakan sebutan untuk kaum Ba'alawi, bukan sebutan untuk suriah Nabi. Di antara kita pasti sudah sangat familiar dengan sebuah istilah yang sangat melegenda, yaitu suatu kesalahan atau ketidakbenaran jika terus dibiarkan, maka suatu saat kesalahan tersebut akan dianggap sebagai sebuah kebenaran karena tidak pernah ada manusia yang berani mempertentangkan. Hal inilah yang sedang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini. Istilah Habib yang dinisbatkan kepada suriah Nabi sesungguhnya adalah sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan yang terus dibiarkan berabad-abad lamanya, sehingga kekeliruan tersebut akhirnya dianggap oleh masyarakat kita sebagai sebuah kebenaran. Jika kita mau melihat data di lembaga pencatat nasab suriah Nabi yang ada di berbagai negara, maka lembaga-lembaga tersebut tidak ada satupun yang menuliskan gelar Habib. Yang mereka tuliskan itu pasti sebutan syarif untuk suriah Nabi yang dari jalur Imam Hasan, dan sebutan Sayyid untuk suriah Nabi yang berasal dari jalur Imam Hussein. Hanya dari keluarga Ba'alawi yang mengklaim sebagai suriah Nabi sajalah yang menggunakan sebutan Habib untuk seluruh anak cucu Alwi bin Ubaidillah, yang di kemudian hari istilah Habib itu lebih populer dan lebih dikenal oleh masyarakat kita sebagai sebutan lain untuk suriah baginda Nabi tercinta. Disinilah letak kesalahannya. Sebutan Habib yang sesungguhnya adalah gelar untuk para keturunan Alwi bin Ubaidillah. Oleh masyarakat kita malah dimaknai sebagai sebutan untuk seluruh anak cucu baginda Nabi tercinta. Sehingga ketika ada kasus yang sedang ramai seperti saat ini, tentang diragukannya nasab Habib sebagai keturunan Nabi, maka seolah-olah kita sedang meragukan nasab seluruh suriah Nabi yang ada di muka bumi. Inilah yang harus kita luruskan. Jika kita memang berniat menuntut kebenaran nasab mereka kaum Bani Alawiyah, maka kita harus siap berubah cara pandang masyarakat kita terhadap istilah Habib yang selama ini sudah terlanjur dimaknai sebagai sebutan lain untuk suriat Nabi. Hal ini sangatlah penting, mengingat istilah Habib yang sudah terlanjur identik dengan keturunan Nabi inilah diakui atau tidak telah menjadi momok yang sangat menakutkan bagi masyarakat kita ketika melihat seseorang yang ada gelar Habib di depan namanya. Masyarakat kita seolah ada rasa ketakutan di dalam hatinya, takut tidak mendapat syafaat dari Rasulullah, takut masuk neraka dan sebagainya ketika harus mengkritik tingkah laku mereka. Inilah yang harus kita luruskan, apalagi momennya sangat tepat sudah ada keraguan yang sangat besar di hati masyarakat kita. Apakah golongan mereka benar-benar merupakan suriah dari baginda Nabi tercinta? Ubah mindset kita semua, ubah cara pandang masyarakat kita bahwa istilah Habib merupakan sebutan untuk keturunan Alwi bin Ubaidillah, bukan sebutan untuk para anak cucu baginda Nabi tercinta. Kita harus menghentikan kekeliruan yang sudah terlanjur diyakini sebagai kebenaran, meskipun itu sangat susah karena sudah berlangsung selama berabad-abad lamanya. Fahamkan masyarakat kita, kembalikan kepada pemahaman yang semestinya bahwa sebutan untuk para anak cucu Nabi kita adalah Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Masyarakat kita boleh menyebut Bahar Smith atau bahkan si bocil Mahdi bin Yahya dengan sebutan Habib. Namun yang harus difahami oleh masyarakat kita adalah kita menyebut mereka dengan sebutan Habib bukan karena menganggap mereka sebagai suriat Rasulullah, tapi karena mereka adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Di sana, di seluruh belahan dunia Arab, seluruh dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid, Syarif, baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan, bukan Habib Husain. Habib itu panggilan Habib mulai tahun berapa? Dari dulu dzurriyyah Rasul itu Sayyid, Syarif, Sayyid. Itu Rasul sendiri loh yang mengatakan, Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid, bukan Habib. Itu selisihnya berapa abad baru muncul ada istilah Habib itu. Ya, siapa yang pertama kali dipanggil Habib? Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, Ba'alawi. Dan kita pun, kita Al-Ba'alawi dari keluarga Ba'alawi, para habaib ini. Kita Al-Ba'alawi dari keluarga Ba'alawi, para habaib ini. Keturunan Ubaidillah yang disebut dengan Bani Alawi atau yang dikenal dengan habaib. Keturunan Ubaidillah yang disebut dengan Bani Alawi atau yang dikenal dengan habaib, bahwasanya mereka Sada al-Abi Alawi atau yang kita kenal dengan habaib ini Al-Ba'alawi, Sada al-Abi Alawi atau yang kita kenal dengan habaib ini Al-Ba'alawi. Saya tidak pernah sekalipun menyatakan bahwa diri saya ini seorang Habib, karena saya bukan Ba'alawi.
Kan yang berhak dipanggil Habib kan cuma keluarga Ba'alawi. Banyak juga katanya kiai-kiai itu dari keturunan Nabi SAW. Nah sekarang gini, kalau misalkan emang ada kiai nyambung nasabnya, keturunannya, datang ke Rabitul Alawiyah, terus ngobrol-ngobrol, ya kan, musyawarah, ya kan, musyawarah, oh ternyata masih nyambung ya, alhamdulillah, ahlan dan sahlan. Kita nggak manggil kiai lagi, manggilnya langsung Habib, ahlan. Kiai-kiai Zuriyah Wali Songo ini tidak butuh pengakuan, apalagi kepingin diakuin sebagai Habib, diakuin oleh Rabitul Alawiyah, nggak butuh pengakuan. Wali Songo tidak pernah mendoktrin zuriyahnya dengan nasab, nggak pernah, dan itu nggak penting. Tapi seluruh kiai-kiai ini punya nasab, dan nasab mereka antara kiai satu dengan yang lainnya itu bersambung loh. Dari zaman dulu sebelum ada Rabitul Alawiyah, ya nyambung, mereka saling mengenal. Banyak kok katanya kiai-kiai yang nasabnya itu disembunyikan. Halo, kalau emang Habib kenapa nggak dari dulu aja bilang Habib, udah kelak. Gitu. Kalau misalkan Sayyid, ya udah dari dulu aja panggil Sayyid. Gak usah sekarang-sekarang, baru sekarang rame, Habaib ini namanya lagi harum, kemudian langsung, ini ternyata Habib loh, Kiai Fulan ternyata Habib loh, Kiai Fulan ternyata Habib loh. Jika melihat narasi yang dilontarkan oleh si bocil Madi bin Yahya cucu dari antek penjajah Belanda, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa narasi sebutan Habib yang dinisbatkan untuk suriah Rasulullah memang sengaja dipropagandakan oleh golongan mereka supaya umat Islam bangsa Indonesia menganggap bahwa orang yang dipanggil dengan sebutan Habib dan diakui oleh Robitoh Alawiyah sajalah yang merupakan keturunan sah dari baginda Nabi tercinta. Inilah pembodohan yang harus kita lawan. Masyarakat kita harus difahamkan bahwa Robitoh Alawiyah sesungguhnya hanyalah lembaga pencatat nasab keturunan Alwi bin Ubaidillah, bukan lembaga pencatat nasab keturunan baginda Nabi kita. Jika selama ini mereka gencar mempropagandakan bahwa Robitoh Alawiyah merupakan satu-satunya lembaga pencatat keturunan Nabi yang sah dan mempropagandakan orang yang bergelar Habib sajalah yang sah sebagai zuriyah Rasulullah, maka kita harus membalikan keadaan itu semua. Kita harus berani menyuarakan bahwa Robitoh Alawiyah tidak lebih dari sebuah lembaga pencatat nasab keturunan Alwi bin Ubaidillah. Begitu pula dengan sebutan Habib yang selama ini melekat pada diri mereka. Kita harus mulai menyuarakan bahwa gelar Habib merupakan sebutan untuk keturunan Alwi bin Ubaidillah, bukan sebutan untuk suriah baginda Nabi tercinta. Ini merupakan bagian yang penting dalam memulai perjuangan kita supaya bangsa kita tidak terus-menerus dianggap budak oleh golongan mereka. Jika apa yang kita suarakan ini berhasil merubah cara pandang masyarakat kita, dari yang semula menganggap gelar Habib adalah sebutan untuk suriah Rasulullah menjadi berubah dan menganggap sebutan Habib hanyalah sebutan untuk keturunan Alwi bin Ubaidillah, maka perjuangan kita untuk melepaskan diri dari jeratan mereka akan semakin mudah. Masyarakat kita tidak akan mudah lagi ditakut-takuti oleh mereka dengan gelar Habibnya, karena gelar Habib tidak lagi identik dengan suriah Rasulullah, tapi itu hanyalah sebutan khusus untuk keturunan Alwi bin Ubaidillah.